Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang menyaksikan rancangan I at Brunei, satu rancangan yang pastinya akan memberikan anda semua informasi yang terkini tentang gadget-gadget dan dunia ICT yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Saya Reds dan seperti biasa kami ada 3 segmen. Segmen pertama at info, at gadget dan at santai-santai. So tanpa membuang masa, kita terus ke segmen pertama. Strategi pendidikan adalah salah satu strategi e-kerajaan yang bertujuan mempersiapkan belia negara ini dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran bagi menghadapi dan seterusnya berjaya dalam suasana dunia moden. Strategi ini telah pun diterapkan dari awal bangku sekolah lagi. Sebagai bukti, Sekolah Rendah Datuk Marsal menyahut cabaran ini. Kita ikuti penjelasan yang lebih lanjut dari guru-guru sekolah rendah tersebut. In my opinion, interactive whiteboard that is given by the MOE is an excellent teaching aids. For me, it helps a lot with the teachers to search for teaching aids and resources to enhance our teaching. I would love to have this IWB interactive whiteboard in every classes, especially in mine, I guess, because it is very helpful. Jadi dengan menggunakan IT yang akan membantu saya dengan melihatkan video-video beginilah dengan dan menggunakan interaktif di mana kalau sebagai contohnya dalam matematik dalam campur dengan menggunakan interaktif mereka dapat lihat konsep campur lebih mendalam lagi, lebih clear lagi. Jadi saya dapat perbezaan dari dulu dan hingga sekarang. Jadi kalau dulunya hanya chalk and talk dan sekarang penggunaan IWB sangat menarik lah. Jadi apalagi kalau anak murid lagi seronok menggunakan peredaran teknologi itu. Kalau dibandingkan yang dulu dan yang sekarang, memanglah yang sekarang lebih advance lah, diorang punya lebih tinggi lah, diorang punya dari segi lebih banyak lah diorang ilmunya lah, lebih banyak ilmunya daripada yang dulu lah rasanya. Dapat disalurkan lebih banyak ilmu ke kanak-kanak sekarang ni lah. Perbezaannya jika melukis macam kita mesti lukis nyata. Kalau kita komputer kita boleh mengedit dan menggambar. Tapi kalau lagi zaman sekarang banyak komik diperbuat daripada komputer. Sebab komputer lebih senang dan kita tidak bersusah payah untuk menggambar lagi apa dia. Lagi kalau melukis ia mengambil masa yang lama. Kalau dulu semua masanya lain. Kalau sekarang ni menggunakan pakai komputer, dulu macam biasa je pakai tangan. Tapi yang ni pakai komputer lebih moden daripada dulu. Sekarang ni kami menggunakan komputer di sekolah untuk kami macam melukis, membuat comic live macam yang kami buat ni, dan kalau melukis kalau kami mewarna lagi kan. Kalau ni komputer kami pakai warna laptop ini saja. Dapat kami kan mengalir pakai watercolor dan color pencil tu. You are watching I at Brunei. Hai Anda, sekarang Anda di dalam segmen Ad Gadget dan pada episod kali ini saya bersama lagi dengan Awang Sofian, pengurus pemasaran di AB Electronics. Dan pada episod kali ini kami akan membincangkan atau memperkenalkan kepada Anda tentang satu iPod, iaitu iPod Touch. So Awang Sofian, selamat kembali ke rancangan I Brunei dalam segmen Ad Gadget. Jadi kali ini kita akan membincangkan tentang iPod Touch. Ya. Jadinya soalan pertama, iPod Touch ini apakah perbezaan iPod Touch dengan iPod yang lain? Most likely most people kenal iPod, misalnya iPod Nano. Ya, usulnya begini, ia memakai satu rotary click wheel.
Ya, kita pakai untuk mengontrol interface-nya kita pakai click wheel ini. Maksudnya macam kalau mau play, mau forward, mau pause apa pakai. Ya, pakai ia punya wheel. Yang touch ni sebagai namanya ia memakai sentuhan jari. Dari kata touch atau sebenarnya sentuh. Iya, correct. Kalau dari segi bahasa Melayu, iPod sentuh. iPod sentuh. Yes. Ini ia akan merecognize sentuhan jari kita untuk mengontrol iPod ini lah. So jari saja. Jari saja. Kalau pakai palm ni tangan. Palm ini tangan. tidak dapat, mesti jari. Jari. Okay. Ya. So untuk memulakan kita mengactivate, kita men-slide ikon ini untuk meng-unlock. Ya, supaya sebabnya kalau dalam poket kita nak mau ia salah tekan terbuka program ke tidak. Ya. So iPod Touch ni satu iPod yang memakai sentuhan. Jadinya ia recognize satu teknologi kami namanya multi-touch. Multi-touch. Ya. Misalnya kalau kita melihat gambar, you can go in here, melihat gambar. Pakai sentuhan kita dapat memilih mengflick semua gambar koleksi ketani. Kalau memilih di scroll untuk di scroll ya atas bawah, dan kita dapat memilih satu misalnya. Ya, pakai sentuhan lagi kita dapat meng-scroll left kiri sama kanan untuk melihat gambar-gambar yang seterusnya lah. Ya, yang seterusnya. Dan juga kalau ke belakang pun boleh juga. Iya, boleh juga depan sama belakang. Sama yang bagusnya iPod Touch ini ia ada banyak sensor. Satu sensor dapat melihat orientasi iPod ini. Jadi kalau ia memanjang, ia macam ni usulnya. Kalau ia sideways, ia landscape usulnya. Ya, so ia ada satu sensor lah. Ia melihat di mana orientasi iPod ini. Ya. Sama multi touch itu kalau kita mencubit keluar, ia akan menzoom gambaran ini, membesarkan. Kalau kita mencubit ke dalam, ia jadi kecil, ya. So we can just mencari gambar-gambar kita ni yang kami suka lah. Okay. And then apa lagi macam ni? What's App Store? Yang bagusnya iPod Touch ni is you can extend dia punya fungsi. Dengan cara mendownload aplikasi yang baru dari internet, masuk terus kemari. Okay. Misalnya kita akan mencari game misalnya. So application store kami ni untuk iPod Touch ada lebih 100,000 aplikasi online. Online? Yes. Jadinya harus macam mana untuk mendapatkan atau masuk atau kita mesti ada satu registration yang kami membuat di kedai. Okay, di AV Electronics. Di AV Electronics, yes. Itu akan membagi kita lah username sama password. So harusnya mesti di awal-awal di register dulu di AV Electronics, and then after that lepas satu di top up yang punya kredit macam Easy Card. Okay. And then harusnya ini dapat macam mana, for example macam mana? Yes, correct. So misalnya kalau kita akan melihat game, we can click on one namanya Super Monkey Ball, diperbuat daripada Sega. Satu company yang famous untuk game lah. Ya. Sama yang bagusnya ia semua pakai sentuhan jari juga untuk main game. Dapat pakai joystick. Dapat pakai joystick, dapat pakai button. Sama yang pakai sensor kami. Ya. So misalnya usulnya macam ni lah. So I can grab the device and pusing-pusing lah and sama main. So ini caranya memain game ni. So it's very simple. And then berapa jumlah aplikasi yang dapat masuk ke dalam iPod Touch? Depends on the size of the aplikasi lah. iPod Touch ini ada 3 size, 8 gig, 16 gig sama 32 gig. Okay, tapi yang itu obviously yang itu lah ikut berapa size-nya, harganya pun ikut juga. Iya, correct. Ya. Sama ada satu episod yang lepas kami tunjuki Facebook sama iPhoto. Ya. So kita juga mendapat mendownload aplikasi Facebook dan taruh ke dalam iPod Touch ni. So you have access to your Facebook on the go. On the go, yeah. Macam anywhere, yes. Anywhere asalkan dapat apa? Yeah. Kira internet connection lah. Yeah, correct. Okay. So ini is just satu example lah. Berbagai aplikasi yang kita dapat mencari dalam iPod Touch ni. Okay. So ada lagi yang lain? Another nice one yang kita dapat melihat ialah YouTube.
Kalau kita gemar melihat video di YouTube, apa video-video apa saja, kucing ke apakah, whatever it is, you just go to YouTube. As long as kita ada internet access, you can browse the YouTube catalog and play it live terus. Yeah. And the quality of YouTube on the device is normally better than quality-nya yang arah komputer. Yeah. So sebagai itu ringkasan saja, kalau iPod Touch ini dibandingkan dengan yang lainnya, yang ini tambahannya dia boleh surfing pakai internet. Yes. And then aplikasi itu boleh ditambah-tambah. Yeah. And then apalagi ya bukan saja memuatkan music, tapi boleh memuatkan foto dan video. Dan juga boleh menjadikannya widescreen. Yes. Atau menegak saja kan? Yeah. Okay. So ada lagi yang lain? Banyak pula lagi. Yang bagusnya kalau kita akan mau tahu lagi pasal iPod Touch ini, datang sajalah ke kedai kami di antara di QLab atau di Mall Gadong. Okey, so untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang iPod Touch, tentang harga dan tentang fungsi-fungsinya yang lain, agar saya terus ke AV Electronics yang berada di Mall atau di QLab. Yes. Jam berapa tu? Kalau di Mall Gadong dari 10 pagi sampai 10 malam. Kalau di QLab dari 9 pagi sampai 6 malam. Okey. So terima kasih Awang Sofian. So kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan dengan gadget-gadget yang berlainan pula. So dari saya Reds dan Awang Sofian. Bye.